البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu berhubungan dengan di mana Lauhul Mahfuz yang merupakan lembaran yang dituliskan padanya semua takdir-takdir para makhluk. Jawabnya di mana indak Muhammad? Ini huwa indallah fawqal arsy. Tayyib, di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Dan telah kita jelaskan kemarin bahwasanya hal ini tidak melazimkan bahwa Lauhul Mahfuz tersebut lebih tinggi dari arsy. Karena arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi dan paling besar. Kita sekarang masuk pada poin berikutnya, kam maratibul qadar. Berapa tingkatan-tingkatan takdir itu? Yang pada poin ini, ikhwan, akan kita ketahui bahwasanya siapa saja tidak beriman dengan salah satu dari maratib qadar yang akan disebutkan ini, maka dia belumlah dikatakan beriman terhadap takdir dengan benar. Dan jawabannya maratibul qadari arba'. Tingkatan-tingkatan takdir itu ada 4. Ini wajib untuk kita imani. Yang pertama al-ilmu. Ilmu. Maksudnya apa? Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya melingkupi segala sesuatu. Baik perkara-perkara yang telah terjadi maupun sedang terjadi atau yang belum terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tahu yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perkara secara global maupun secara terperinci. Nah, ini maksud dari apa? Tingkatan yang pertama, yaitu al-ilmu. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Awal ayat bagaimana? Indak Mujahid. Naam. Qala Allah azza wa jalla, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nah, yang menjadi inti pendalilan adalah akhir ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya. Di sini ahata bi kulli syai', menunjukkan ikhwani fillah bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi segala sesuatu sehingga tidak ada yang terluputkan sekecil apapun dari perkara-perkara yang ada di jagat raya ini. Nah, tidak sebagaimana diyakini oleh kalangan Mu'tazilah
yang dari sisi takdir, kalangan Mu'tazilah akidahnya akidah Qadariyah. Nah, karena mereka tidak beriman tentang apa? Tentang adanya takdir. Dan dalam masalah ilmu, ada segolongan mereka meyakini bahwasanya Allah hanya mengetahui perkara takdir secara global saja. Adapun tentang rincinya, kejadian-kejadian yang ada di muka bumi, Allah tidak mengetahuinya. Ini juga merupakan keyakinan kufur. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, wa annallaha qad ahata. Makna ahata ya kawan, itu melingkupi sesuatu dari semua seginya, semua aspeknya. Namanya ihatah. Naam. Dan ihatah ini bikulli syai'. Berarti tidak ada sesuatu pun yang terkecualikan. Karena kata kullu dalam kaidah usul ini termasuk apa? Termasuk sighah umum yang apa? Yang sharih, yang sangat tegas. Makanya tidak boleh seorang mengeluarkan dari cakupan keumuman kata kullu ini kecuali dengan dalil. Dan dalam masalah kita tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang keluar dari cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat tegas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya melingkupi segala sesuatu. Kalau sampai ada seorang yang ragu tentang ilmu Allah ini, ikhwan, maka ini apa? Merupakan kekufuran. Makanya Imam Syafi'i ketika apa? Membimbingkan seseorang dalam mendebat orang Qadariyah, hajjuhu bil ilm. Hujat mereka dengan masalah ilmu. Karena ini perkara yang paling mendasar. Kalau sampai tidak meyakini tentang apa? Tentang ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu, ini sudah terjatuh dalam apa? Dalam apa? Syahrul, terjatuh dalam kekufuran. Ayat yang kedua, disimak. Wa qauluhu ta'ala, alimil ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Perhatikan, alimil ghaib. Ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah mengilmui perkara-perkara yang ghaib secara keseluruhan. Kalau yang ghaib saja tahu, maka apalagi hal-hal yang apa? Yang nyata, hal-hal yang nampak. Kemudian ditegaskan lagi, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak ada yang terluputkan dari Allah, walaupun seberat mithqala dzarrah, seberat apa? Dzarrah, seberat semut hitam yang paling kecil. Baik di langit-langit maupun di bumi. Wala asgharu min dzalika wala akbar. Dan tidaklah lebih kecil dari dzarrah, tidak pula yang lebih besar darinya, illa fi kitabim mubin, kecuali telah tertulis takdirnya di dalam kitab yang jelas, yaitu dalam apa? Lauhul Mahfuz. Dan dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah bi kulli syai'in alim, mengilmui segala sesuatu. Ini tentang ilmu. Kemudian tingkatan yang kedua, al-kitabah. Maksudnya apa? Kita harus beriman dengan penulisan takdir-takdir semua makhluk. Jadi takdir itu telah ditulis. Dan hal ini telah kita lewati dalam pembahasan awal pada
iman terhadap takdir pada pertemuan yang lalu, di mana awal pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan al-qalam, ciptakan pena, Allah perintahkan kepadanya uktub, untuk menulis. Naam, yaitu apa? Uktub maqadir kulli syai'. Tulislah takdir segala sesuatu. Itu dalil dari as-sunnah, telah kita bahas di poin yang ke-377. Adapun dalil dari Al-Qur'an, wa dalilu qauluhu ta'ala wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami ihsa. Di antara cukupannya maksudnya apa? Telah kami tulis takdirnya di dalam apa? Imamin mubin, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Telah ditulis. Wa qauluhu ta'ala inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya demikian itu ada tulisan takdirnya di dalam apa? Kitab, yaitu dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan sungguhnya demikian itu amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih sharih dari dua ayat ini adalah apa? Hadis yang telah kita baca, ikhwan, dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Maka itu ditambahkan ketika mempelajari tentang masalah maratibul qadar. Kemudian tahapan atau tingkatan yang ketiga, al-masyiah. Al-masyiah maksudnya bagaimana? Kita harus beriman bahwasanya segala sesuatu itu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun, yang besar maupun yang kecil, kecuali apa? Kecuali mesti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka mesti akan terjadi, mesti akan ada, mesti akan terwujud. Wa ma lam yasha', dan apa saja yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki, lam yakun, maka tidak akan mungkin ada, tidak akan mungkin terwujud. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin menghendakinya. Dalam artian, kehendak apapun yang kita inginkan, ikhwan, tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin terwujud kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki terwujudnya perkara tersebut. Ini wajib kita imani. Dan masyiah identik dengan iradah kauniyah. Ini jangan sampai keliru. Sehingga masyiah itu tidak terbagi, ikhwan. Masyiah tidak terbagi menjadi dua, menjadi masyiah kauniyah dan syar'iyah. Ini tidak. Tapi keliru siapa saja membagi masyiah menjadi dua. Kenapa? Karena masyiah hakikatnya adalah apa? Iradah kauniyah. Sehingga yang terbagi menjadi dua, menjadi kauniyah dan syar'iyah adalah apa? Sifat iradah. Sifat iradah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa kita repotnya ya sama-sama dimaknakan kehendak. Tapi apa? Dalam istilah syar'i bedakan antara iradah dan masyiah. Kalau iradah, ikhwan, kehendak secara umum. Kenapa? Karena iradah terbagi jadi dua. Yang pertama iradah kauniyah, dan yang kedua iradah syar'iyah. Iradah kauniyah inilah yang juga diistilahkan dengan apa? Dengan masyiah.
dengan masyiah, sama kehendak. Dan iradah kauniyah berarti apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi, mencakup segala sesuatu, baik yang secara syar'i Allah Subhanahu wa taala mencintainya ataupun tidak Allah cintai. Sehingga segala sesuatu di muka bumi ini, akhwan, di jagat raya secara keseluruhan tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Nah, taatnya orang soleh dan bermaksiatnya pelaku-pelaku kemaksiatan, itu semua terjadi dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi masyiah atau iradah kauniyah ini mencakup segala sesuatu yang Allah kehendaki di jagat raya ini dan mesti terjadinya. Tidak ada hubungannya dengan kecintaan Allah. Tidak ada hubungannya dengan mahabbah. Paham? Naam. Berarti terjadinya bencana dengan kehendak Allah tidak? Hudzaifah, kehendak Allah. Allah menghendaki. Naam, salatnya seorang muslim, seorang mukmin yang saleh melakukan salat, ini terwujud dengan kehendak Allah tidak? Rifki, dengan kehendak Allah. Kemudian sebaliknya, seorang pencuri mencuri, ini terjadi dengan kehendak Allah tidak? Udah. Dengan kehendak Allah tidak? Dengan kehendak Allah. Tapi kehendak yang sifatnya kauni, ya, kehendak kauniyah. Inilah yang namanya masyiah. Kenapa? Karena iradah kauniyah ini tidak ada hubungannya dengan mahabbah, dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hal. Adapun jenis yang kedua, yaitu iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah iradah inilah yang hubungannya dengan mahabbah, kehendak Allah yang sifatnya syar'i, mencakup segala sesuatu yang Allah cintai untuk dilakukan oleh hamba-hambanya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat agar hamba-hamba tersebut mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai tadi. Nah, kehendak yang sifatnya syar'i ini terkadang terjadi, terkadang tidak, ikhwan. Nah, terkadang terjadi, terkadang tidak. Allah Subhanahu wa taala mencintai semua makhluk ini beribadah. Ya tidak, Pak Albin? Nah, karena Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah semata-mata kepadaku. Ini iradah apa? Syar'iyah. Secara syar'i Allah menghendaki hamba-hamba para jin dan manusia seluruhnya beribadah. Tapi ada yang beribadah, ada yang tidak. Ya tidak? Ada yang beribadah, ada yang tidak. Naam. Jadi secara syar'i, naam, Allah Subhanahu wa taala menghendaki naam mereka itu apa? Beribadah. Tapi terkadang naam Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada sebagian hamba secara kauni untuk mereka tidak beribadah sebagai ujian bagi yang lain. Nah, dengan membedakan dua jenis iradah ini, biiznillah seorang akan selamat dari apa? Kerancuan orang-orang Mu'tazilah dan kerancuan golongan-golongan menyimpang lainnya dalam permasalahan takdir. Kenapa, ikhwan? Karena di antara sebab sesatnya golongan Mu'tazilah karena mereka tidak membagi iradah menjadi dua. Tidak membagi iradah menjadi syar'iyah dan kauniyah. Akhirnya tersesat. Padahal kalau kita memperhatikan ayat-ayat baik Al-Quran maupun ayat-ayat Al-Quran, demikian pula dalil As-Sunnah, akan kita dapati
di sana ada iradah yang sifatnya kauniyah yang mesti terjadinya, tapi apa? Tidak ada hubungannya dengan mahabbah, dengan kecintaan Allah pada perkara itu. Dan di sana ada iradah syar'iyah yang hubungannya dengan mahabbah, tapi terkadang terjadi, terkadang tidak. Dan terkumpul dua iradah ini, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, pada apa? Pada perbuatan seorang yang bertakwa ketika dia beribadah pada Allah, maka terkumpul iradah syariah dan qadariyah. Secara syar'i Allah mencintai dia beribadah, dan secara kauniyah memang Allah tetapkan dia beribadah. Paham sampai sini? Kemudian keadaan yang kedua, ada pada seorang hamba iradah kauniyah saja, tapi tidak ada iradah syar'iyah padanya. Seperti apa? Orang kufurnya orang kafir misalnya, atau kesyirikannya seorang musyrik terjadi, Allah tetapkan itu. Secara kauni Allah kehendaki, tapi secara syariah Allah menghendaki tidak, Pak Fauzi? Tidak Allah kehendaki, ya. Sehingga pada contoh ini kufurnya seorang kafir ini apa? Hanya ada padanya iradah kauniyah saja, tidak ada iradah syar'iyah padanya. Kemudian yang ada padanya iradah syar'iyah saja, tapi tidak ada iradah kauniyah. Ini apa contohnya? Endak Rifki. Juga dicontohkan seperti apa? Islamnya Abu Lahab misalnya. Islamnya Abu Lahab secara kauni ada tidak? Iradah kauniyah ada tidak pada Islamnya Abu Lahab? Tidak. Kenapa? Karena tidak terjadi, ya tidak. Abu Lahab kufur, mati di atas kekufuran. Tapi secara syar'i Allah menghendaki, secara syar'i semuanya beriman, ya tidak. Jadi secara syar'i imannya Abu Lahab dikehendaki karena Allah mencintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala secara kauni tidak menghendakinya, sehingga ya tidak terjadi Islamnya Abu Lahab. Paham contohnya ini? Pahami dengan baik dua jenis iradah tadi, biidznillah azza wa jalla, seorang akan selamat dari berbagai macam syubhat seputar takdir dan masyiah. Dan yang kita bahas dalam poin yang ketiga ini, atau tingkatan ketiga ini, adalah masyiah. Yang hakikatnya adalah iradah apa? Abah Muhammad. Masyiah itu sinonimnya iradah apa? Saya ulang-ulang karena akan tidak bingung ini. Apa sinonimnya Pak Yusuf? Masyiah ini sama dengan iradah kauniyah. Ya. Masyiah sama dengan iradah kauniyah. Sehingga semua yang Allah kehendaki, Allah ada padanya masyiatullah, mesti terjadi. Paham? Karena kalau kita pakai kehendaki semuanya sama jadinya. Semua iradah syariah dan kauniyah tidak bisa kita bedakan. Makanya dalam ayat ikhwan, kalau Allah ingin menegaskan bahwasanya perkara itu yang Allah kehendaki mesti terjadi, maka lafaznya dengan apa? Dengan masyiah. Baik. Ini. Jadi berhubungan dengan takdir apa terus? Iya, hubungannya dengan takdir sangat jelas, bahwasanya tidak mungkin seorang beriman benar dalam masalah takdir sampai dia berkeyakinan bahwasanya segala sesuatu terjadi di jagat raya ini dengan apa? Dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Apa ada sesuatu yang
terjadi keluar dari masyiah Allah? Tidak ada. Nah, tidak mungkin ya kawan. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Maksudnya kehendak yang sifatnya kehendak kauni, atau dengan istilah lain masyiah. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala fa'alul lima yurid. Fa'al sighah mubalaghah dari fa'ilun menjadi fa'al, senantiasa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Berarti setiap yang Allah kehendaki mesti Allah lakukan. Berarti kehendak yang dimaksud di sini lima yurid, iradah apa di sini? Indaka Ridwan kauniyah. Karena apa? Setelah menyebutkan tentang iradah, iradah ini disebutkan setelah apa? Fa'al. Berarti apa? Segala sesuatu yang mesti dilakukan, ya, yang Allah kehendaki secara kauni. Naam. Yang keempat, al-khalqu, yaitu penciptaan. Maksudnya bagaimana? Seorang wajib beriman bahwasanya segala sesuatu itu ciptaan Allah, ya kan? Tidak ada yang keluar dari apa saja di jagat raya ini dari cakupan penciptaan Allah. Tidak ada yang keluar. Jadi semua yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita imani. Kita manusia ciptaan Allah. Juga perbuatan kita, ikhwan, perbuatan yang kita lakukan, maka itu adalah apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini tergelincir orang-orang Mu'tazilah juga. Dan demikianlah, ikhwan, orang kalau tidak mengembalikan keyakinan dan akidahnya pada dalil Al-Quran maupun As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, akan banyak terjatuh dalam kesesatan. Mu'tazilah ketika mereka mengedepankan akal, masalah takdir jangan dipikir dengan akal, ya. Kalau dipikir dengan akal bingung. Harus kita kedepankan masalah iman. Karena apa? Takdir memang rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau membebaskan akal kita dalam berpikir tentang masalah takdir, ya ujungnya seperti orang-orang Mu'tazilah ini. Naam. Sehingga mereka mengatakan perbuatan hamba itu ciptaan kita sendiri. Naam. Dan ini adalah keyakinan mendasar kalangan Qadariyah. Perbuatan kita, ya kita menciptakan di luar penciptaan Allah. Maka sampai dikarang kitab khusus untuk membantah mereka, kitab apa? Khalqu af'alil ibad. Bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk. Nah, kalau kita makhluk, maka ya perbuatan kita juga makhluk, ya tidak? Jelas. Nah, apa dalil bahwasanya semua perkara di jagat raya ini adalah makhluk ciptaan Allah? Wa dalilu qauluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah khaliqu kulli syai' adalah pencipta segala sesuatu. Di sini kita temui lagi kulli syai'. Ini juga apa? Diingat-ingat sighah yang bermakna umum, mencakup segala sesuatu. Allah zat yang menciptakan segala sesuatu, dan tidak ada satu hal pun yang keluar dari apa? Dari keumuman ini. Nah, dan maksud syai' ini yaitu syai'in makhluk. Allahu khaliqu kulli syai'in makhluqin. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelas keluar dari cakupan ayat, ikhwan. Karena apa? Makhluk, karena sifat-sifat Allah masuk dalam cakupan amr. Ala lahul khalqu wal amru.
Allah Subhanahu wa taala baginya hak penciptaan dan perkara, memiliki apa? Amr. Dan di antara amrullah yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan lain agar tidak bingung. Sekarang kembali pada poin yang keempat ini, al-khalqu. Yang dimaksud apa tadi? Penciptaan. Yaitu bahwasanya seorang kalau mau beriman dalam masalah takdir dengan benar, wajib beriman bahwasanya segala sesuatu itu ciptaan Allah. Sampai sini harus sudah paham. Ya, segala sesuatu ciptaan Allah. Sudah, tidak usah bingung-bingung. Naam. Dalilnya Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia itu adalah apa? Penanggung jawab atas segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalil yang kedua. Ini sangat tegas bahwasanya apa-apa yang kita amalkan, apa-apa yang kita perbuat itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dan apa saja yang kalian amalkan. Nah, berarti amalan-amalan kita, perbuatan kita juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Nah, inilah 4 maratib, 4 tingkatan yang harus kita imani agar bisa dikatakan beriman terhadap takdir. Beriman dengan ilmu, dengan kitabah, masyiah, dan al-khalqu. Pahami dengan baik. Nasallallahu at-taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.